yes, no limit. Alkisah seorang pilot brilian bernama William Whittaker. Ironisnya, ia juga adalah seorang drug user dan alkoholik nih guys. Namun, berkat Whip, pesawat yang mengalami kerusakan di angkasa berhasil didaratkannya dengan selamat. Tapi, investigasi yang dilakukan pada akhirnya menyebabkan Whip harus mempertanggungjawabkan kecanduannya terhadap alkohol. Akankah Whip dapat terbebas dari hukuman yang menjeratnya? Alright, keep watching and stay tuned. Cerita diawali dengan penerbangan Kapten Whit dengan 102 penumpang pesawat yang dikendarainya, ditemani oleh junior baru bernama Evans yang berada di sampingnya. Dalam cuaca hujan dan sedikit guncangan, Kapten Whit dengan pesawat yang dikendarainya berhasil mendaratkan pesawatnya dengan baik. Namun, setelah 26 menit berlalu, masalah yang dihadapi muncul. Kapten Whip yang sedang tidur di kursi kemudinya kemudian terbangun dari posisinya yang disebabkan oleh guncangan hebat pada pesawatnya, dan keadaan yang tidak diinginkan terjadi pada pesawat tersebut. Panik pun tak terhindarkan kepada seisi pesawat itu. Namun, Kapten Whit memberitahukan kepada beberapa petugas agar tetap tenang dan mengikuti instruksi darinya untuk membantunya. Keadaan pun semakin tak terkendali disebabkan karena pesawat terbang di ketinggian 7.000 kaki yang dimana jarak tersebut adalah jarak terendah dan sangat dekat dengan pemukiman penduduk dan bisa menyebabkan hantaman dahsyat nih guys. Setelah membuang bahan bakar pesawat oleh instruksi Kapten Whip, kemudian dia mencari di cemerlang agar bagaimana sisi pesawat tersebut dapat terselamatkan. Ide tersebut ternyata sangatlah epik, di mana pesawat yang dikemudikan Kapten Whip dibalikan badan pesawatnya dan seluruh isi pesawat pun dalam keadaan terbalik. Tak habis di situ, pesawat pun kemudian dinormalkan posisinya kembali. Namun, jarak untuk hantaman tak terelakkan lagi, dan pesawat pun jatuh yang membuat sisi pesawat mengalami luka-luka dan beberapa orang meninggoy.
Keadaan Kapten Whip pun tak sadarkan diri dikarenakan hantaman keras pada kepala yang terbentur oleh kemudinya. Adegan berpindah ke sebuah rumah sakit yang dimana Kapten Whip terbaring dalam balutan di sebelah kiri matanya dan kaki yang kesleo. Dimana rasa sakit yang dialaminya itu belum hilang, kemudian dia harus menghadapi tuntutan atas kecelakaan pesawat yang terjadi yang menyebabkan beberapa korban jiwa. Dimana kasus tersebut sedang ditangani oleh serikat pilot yang bekerja sama dengan NTSB atau sejenis petugas FBI yang menangani kasus pilot-pilot yang berantakan. Kondisi berubah saat kasus kecelakaan tersebut diperdalam NTSB. Dari penyelidikan ini diketahui bahwa pilot Kapten Whip adalah seorang alkoholik yang sekaligus pecandu nikotin. Tes darah, rambut, dan urin yang dilakukan NTSB membuktikannya. Hasil tes menunjukkan kadar alkohol dalam darah Kapten Whip sangat tinggi dan positif mengandung kokain. Kawan Kapten Whip dari serikat pilot yang bernama Charlie dibantu pengacara Huklang berusaha membantu Kapten Whip dengan membantah bukti tes tersebut. Pasalnya, Kapten Whip bisa terancam hukuman penjara selama 12 tahun, bahkan ada kemungkinan Kapten Whip terkena pasal pembunuhan dan dipenjara seumur hidup jika keluarga korban pesawat menuntutnya. Kapten Whip kemudian mendapat ajakan dari Nicole untuk keluar dari keadaan alkoholiknya. Nicole sendiri adalah seorang mantan pecandu dan rutin mengikuti pertemuan khusus untuk memperbaiki keadaannya. Beberapa hari sebelum pertemuan dengan NTSB, Kapten Whip tinggal bersama Charlie agar lepas dari alkohol dan bisa memberikan keterangan pada pertemuan yang diarahkan Hu. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika Kapten Whip yang sudah harus melangsungkan pertemuan dengan NTSB di malam hari sebelumnya, dia kembali berulah dengan bermabuk-mabukan yang membuat kawannya yaitu Charlie dan Hook menjadi geram oleh tingkahnya. Tak cukup sampai di situ, akhirnya Kapten Whip memberikan solusi untuk menghubungi Harling, yang dimana Harling adalah seorang kurir narkoba, dan memintanya membawakan kokain yang dimana membuat Kapten Whip secara langsung kembali segar dan bugar. Tibalah saat pertemuan dengan NTSB, Kapten Whip disuguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kecelakaan pesawat dan kondisinya saat menerbangkan pesawat. Setelah didesak, akhirnya Kapten Whip mengakui jika dia adalah alkoholik pemabuk berat. Pada akhirnya, Kapten Whip mendekam di dalam jeruji besi. Tapi, dia berhasil melalui 1 tahun pertamanya tanpa alkohol, dengan jiwa yang merasa bebas dan hidupnya yang semakin membaik. Cerita pun tamat.